Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Selamat siang. Mari kita bahas kembali kasus Subang. Beberapa saksi sudah diperiksa. Kita tahu bahwa kurang lebih ada lebih dari 20 orang sudah diperiksa dari mulai tanggal 1 kemarin, dan terakhir kemarin kita lihat adalah saksi Bapak Mulyana, kemudian saksi Wahyu, dan kedua orang tua dari Yanti diperiksa di Polda Jabar. Dan ada beberapa juga saksi yang lain yang saya tidak tahu apakah itu masih saudara dari Yanti, karena pada saat pulang bersamaan dengan salah satu kuasa hukum, yaitu kuasa hukumnya Yanti. Nah, beberapa saksi yang sudah terperiksa, kita belum melihat ada saksi yang selama ini saksinya rajin atau datang sering di BAP, yaitu saksi Pak Yosep, saksi Yoris, dan saksi Danu. Ketiga saksi ini kita belum melihat mereka di BAP, padahal saksi-saksi yang lain katanya disampaikan bahwa katanya ada masalah repres dan lain sebagainya. Maka kita harus yakini bahwa apakah memang hanya sekedar repres saja saksi-saksi yang sudah terperiksa. Kita yakin pasti di sana ada saksi yang diperiksa secara interogasi atau diintegrasi. Nah, kenapa saksi yang 3 ini kok belum dipanggil juga? Atau apakah memang tidak akan dipanggil? Ini menjadikan tanda tanya besar. Kenapa? Karena sementara saksi-saksi yang lain diperiksa, sedangkan saksi ini belum diperiksa. Karena kita tahu bahwa saksi-saksi ini paling banyak di BAP-nya dibanding saksi-saksi yang lain. Danu, Pak Yosep, dan Yoris. Nah, justru ini menjadikan pertanyaan. Apakah saksi-saksi yang diperiksa sekarang ini adalah saksi yang ditujukannya untuk penguat? Apakah saksi ditujukannya untuk saksi sinkronisasi, penguat, dan yang mungkin tujuannya adalah untuk memecahkan alibi ke depannya? Enggak seperti itu. Nah, tentu pertanyaannya juga kembali lagi bahwa apakah saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang, apakah suatu saat akan diperiksa? Ya, kita berharap juga semua saksi akan diperiksa, dan tentunya bukan hanya diperiksa tetapi bisa mendapatkan jawaban, bisa mendapatkan solusi dari semua harapan masyarakat Indonesia untuk bisa menentukan siapa pelakunya. Keyakinan di antara kita semua pasti ada, termasuk saya pribadi ada keyakinan bahwa dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka. Wajar kita mohon maaf, di komentar saya ada yang bilang kok batuk-batuk terus katanya. Ya gimana kalau batuk kan nggak bisa ditahan ya. Kalau misalkan nggak bikin konten juga, nanti kalau cuma slide-slide video saja tanpa ada narasi juga kurang enak. Terlalu memaksakan ya, kenapa? Ya tidak dipaksakan sih. Tapi kalau ya batuk ya nggak bisa ditahan ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Karena ini akibat daripada kemarin saya terlalu banyak di luar. Jadi kembali lagi bahwa apakah memang dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka? Saya hanya punya keyakinan, dan insya Allah mudah-mudahan keyakinan ini adalah keyakinan yang positif yang bisa menjadikan kebahagiaan buat masyarakat Indonesia, bahwa akan ditetapkannya tersangka. Ya, mudah-mudahan. Ya, kenapa? Karena memang ini adalah harapan bangsa Indonesia, warga Indonesia khususnya yang terus memantau kasus Subang. Dengan doa yang dipanjatkan oleh mereka semua. Ya, tentunya siapa-siapa saja kira-kira yang akan, atau gambaran kira-kira yang akan dijadikan tersangka. Tentunya kita tidak bisa menyebutkan di kolom ini karena memang itu adalah hal
ranahnya pihak kepolisian, tetapi masyarakat sah-sah saja kalau mereka masyarakat sama-sama menduga, termasuk kita sebagai YouTuber juga menduga-duga, itu sah-sah saja. Karena apalah arti kita menganalisa kalau kita misalkan tidak punya tidak punya gambaran sedikit pun. Tentunya kita punya gambaran siapa sih kira-kira saksi di antara saksi yang 120 lebih akan dijadikan tersangka. Ya tentunya sekali lagi itu adalah hanya praduga, hanya gambaran saja. Tentunya kita akan mencurigai orang-orang yang memang patut dicurigai. Apa? Karena ada alasan. Kalau kita mencurigai seseorang karena akibat daripada ulah, kata-kata dan lain sebagainya yang memang menjadikan curiga kita semua. Kalau salah satu cirinya ya kan, kalau misalkan berkata A kemudian berkata B, bukan berkata C, itu adalah suatu hal yang menjadikan pertanyaan buat kita semua. Kenapa dia bisa berkata A, kemudian berubah menjadi berkata B, kemudian berkata C. Ini kan bukan hanya kita sebagai masyarakat awam, tentunya ini sudah ada di ranah kepolisian. Cuman bagaimana menentukan biar ini bisa menjadikan suatu hal yang bisa nanti dipertanggungjawabkan di pengadilan atau di kejaksaan, maka tentunya pihak kepolisian juga sangat hati-hati untuk menentukan siapa kira-kira yang layak untuk dijadikan tersangka. Dan pasti akan muncul di mana kebohongan-kebohongan itu akan muncul ke permukaan. Kenapa ya si A mengatakan demikian, si B mengatakan demikian, kemudian si C mengatakan demikian, itu kan menjadi pertanyaan. Dan itu yang akan dikejar oleh pihak kepolisian. Tentunya adalah dengan keseriusan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memanggil saksi-saksi. Ini adalah suatu semangat bahwa ini adalah keseriusan pihak kepolisian. Tentunya kita berharap dan yakin bahwa dengan Kapolda yang baru, ya Bapak Irjen Pol, Bapak Wiyagus, kita berharap bahwa ini adalah instruksi memang langsung dari Kapolda Jabar kepada jajarannya untuk bisa menuntaskan kasus Subang ini. Kita yakin, dan saya pribadi yakin insya Allah, dengan kemantapan Kapolda Jabar, seorang yang memang sangat serius, seorang yang memang punya kapabilitas anti suap, ya, maka saya yakin 100% dengan kepemimpinan Bapak Kapolda Jabar yang baru ini, kasus Subang akan dituntaskan dengan sekuat kemampuan yang dimiliki oleh pihak kepolisian di Polda Jabar, insya Allah. Ya, karena memang kenapa jadi sulitnya kasus Subang? Karena kita tahu di beberapa media bahwa sudah terkontaminasi TKP oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang mencoba untuk mengacak-acak TKP. Kita lihat itu sudah lihat di media ya. Nah, tentunya siapa-siapa saja oknum-oknum yang akan ikut terseret, yaitu pun ada di ranah pihak kepolisian. Ya, kita berharap sekali lagi bahwa ada pemanggilan saksi-saksi yang mungkin tidak akan pulang kembali menetap di Polda Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.